Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Primal yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok remaja bernama Engina, Warren, Mel, pacar Mel yang bernama Chad, Des, dan pacar Des yang bernama Chris. Des merupakan seorang mahasiswa antropologi yang ingin mempelajari simbol kuno yang terdapat di sebuah gua misterius. Simbol itu terletak di pedalaman Australia, di mana simbol itu telah dibuat sekitar 12.000 tahun yang lalu oleh suku yang hidup pada zamannya. Maka dari itulah Des mengajak kelima temannya untuk pergi ke pedalaman Australia sambil melakukan liburan. Mereka menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa sampai ke tempat tujuan mereka. I say it to Chad all the time. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Tanpa berlama-lama lagi, mereka mulai memanjat tebing untuk memasuki sebuah gua. Baru saja masuk ke dalam gua, Engina secara perlahan mulai bertingkah aneh. Tiba-tiba Engina terkena serangan panik dan semua teman-temannya langsung membawa Engina keluar dari dalam gua. Serangan panik itu terjadi karena Engina memiliki fobia terhadap ruangan sempit. Setelah keadaan Engina membaik, mereka kemudian membangun tenda dan membuat perapian di sekitar tempat itu karena hari sebentar lagi akan menjelang malam. Tanpa berlama-lama lagi, Des pergi bersama dengan Warren, Chris, dan Engina untuk mencari simbol kuno yang letaknya tak jauh dari tempat itu. Pada awalnya, Engina ingin menyentuh simbol tersebut, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Des. Des menyuruh Chris untuk memotret simbol itu menggunakan kamera, sedangkan Des akan mencatat dan menganalisis arti dari simbol tersebut. Setelah semuanya selesai, mereka berempat memutuskan untuk kembali ke tenda. Mereka kemudian memasak makanan untuk makan malam nanti. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka mulai bersenang-senang. Tak berselang lama, Mel mengajak pacarnya yaitu Chad untuk mandi bersama di tengah danau yang letaknya tak jauh dari tempat tersebut. Baru saja Mel menyebur ke dalam danau, tiba-tiba Mel merasakan sesuatu di tubuhnya dan benar saja ada banyak lintah yang menempel di seluruh tubuh Mel. Yang lainnya langsung mengambil garam agar lintah itu bisa dengan mudah dilepas dari tubuh Mel. Melihat ada banyaknya lintah, Mel dan Chad tidak jadi untuk mandi. Semenjak berenang di danau itu, tubuh Mel mengalami demam tinggi. Takut terjadi apa-apa, Chad memanggil teman-temannya untuk mengecek keadaan dari Mel. Pada awalnya mereka mengira bahwa itu adalah ulah dari lintah beracun yang mampu membuat tubuh Mel menjadi demam. Mereka kemudian memberikan sejumlah obat untuk menurunkan demam di tubuh Mel. Saat Chad tidur bersama dengan Mel, tiba-tiba Mel terbangun dengan mulut yang berdarah. Mengetahui hal itu, Chad segera membangunkannya lainnya untuk memberitahukan tentang kondisi Mel. Gigi Mel mulai copot satu persatu dan hal itu tentu sangatlah aneh. Awalnya mereka semua berencana untuk pergi dari tempat itu dan membawa Mel ke rumah sakit. Namun karena situasi daerah itu masih sangat gelap, tentu akan sangat sulit untuk mencari jalan pulang. Tapi mau bagaimana lagi, mereka harus segera membawa Mel ke rumah sakit, mengingat kondisinya yang semakin lama semakin memburuk. Ketika kembali ke mobil, mereka sangat terkejut melihat ada banyak sekali serangga yang menggerogoti ban mobil. Karena mereka tidak membawa ban cadangan, alhasil mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan akan menunggu sampai matahari terbit. Singkat cerita, pagi pun tiba dan mereka semua segera mengemasi barang-barang mereka. Lalu Chris melihat Mel yang bertingkah sangat aneh, dan benar saja Mel sudah berubah menjadi menyeramkan dengan memiliki gigi-gigi yang tajam. Mel tidak segan-segan menyerang Chad di tempat sehingga membuat Chad mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan. Des dan Warren mencoba membantu Chad, namun karena Mel sangat agresif membuat mereka tidak berani mendekatinya. Des kemudian mengambil kayu yang ujungnya terbakar oleh api dan ternyata api merupakan kelemahan dari Mel. Beruntungnya dengan api tersebut mereka berhasil mengusir Mel dari tempat itu. Mereka merasa sangat bingung dengan apa yang telah terjadi pada Mel. Karena pendarahan yang dialami oleh Chad, Warren memutuskan untuk mengambil kotak P3K yang berada di mobil. Tapi ketika berhasil mengambil kotak P3K, Warren tiba-tiba diserang oleh Mel. Beruntungnya Des datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Warren.
Setelah mendapatkan kotak P3K, Angina segera mengobati luka yang dialami oleh Chad. Lalu Chris membuka kameranya dan melihat kembali simbol-simbol yang sempat ia potret. Di situ Chris berspekulasi bahwa itu bukanlah simbol biasa, melainkan itu adalah sebuah peringatan agar orang-orang tidak pergi ke tempat ini. Des mulai berdiskusi dengan mereka semua dan mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu menangkap Mel atau membunuh Mel. Tentu Chad sebagai pacar dari Mel pun tidak setuju jika mereka akan membunuh Mel. Oleh karena itu mereka semua sepakat untuk menangkap Mel dengan cara membuat perangkap. Setelah jebakan selesai, Des mulai menyuruh mereka untuk menjalankan tugas mereka masing-masing, di mana Des akan naik ke pohon dan menarik jebakan tali itu, sementara Chad akan menjadi umpan dan yang lainnya akan mencari keberadaan dari Mel. Rencana yang mereka lakukan ternyata berhasil membuat Mel terperangkap. Tapi ternyata usaha mereka untuk menangkap Mel berakhir dengan sia-sia karena Mel dapat dengan mudah merobek perangkap tersebut. Mel yang terlepas memaksa mereka semua untuk mengambil tali dan mengikat tubuh dari Mel. Pada awalnya Des dan Warren kewalahan, tapi beruntung saja Angina langsung membuatnya terkapar. Di saat yang sama Mel kembali tersadar dan langsung menyerang Warren secara brutal. Des kemudian memancing Mel agar tidak mendekati Warren yang sudah dalam kondisi sekarat. Lalu Des memutuskan untuk bersembunyi di dalam danau untuk menghindari serangan dari Mel. Ketika keluar dari danau, Des merasa sangat takut jika ada lintah yang menempel di tubuhnya. Setelah dicek oleh Chris dan Chad, beruntungnya tubuh Des tidak terkena lintah. Setelah itu mereka kembali ke tempat Warren dan sayangnya Warren telah meninggal dunia akibat kehabisan banyak darah. Tak terasa malam pun tiba dan kini tersisa hanya mereka berempat saja yang masih hidup. Tiba-tiba datanglah Mel yang langsung memakan tubuh dari Warren. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Des berencana untuk membunuh Mel, tapi tidak diperbolehkan oleh Chad. Untuk bisa membunuh Mel diperlukan senjata tajam. Des pun ingat bahwa di mobil terdapat parang yang bisa mereka gunakan untuk membunuh Mel. Oleh karena itu mereka menyusun sebuah rencana untuk bisa sampai ke mobil dengan selamat. Di saat yang sama, Des mulai bertingkah sangat aneh dan dia tidak kuat lagi untuk berjalan. Angina dan Chris pun menyadari bahwa sebentar lagi Des akan berubah menjadi seperti Mel. Ternyata Mel berubah bukanlah dari lintah tersebut, melainkan air danau yang sudah terkontaminasi oleh virus. Karena Des sempat menceburkan diri ke dalam danau, maka sudah bisa dipastikan kalau Des juga akan berubah menjadi monster. Karena tubuh Des yang jauh lebih besar, mereka pun ingin membunuh Des di tempat dengan menggunakan pisau. Karena jika mereka tidak membunuhnya dengan cepat, maka Des akan menjadi monster yang merepotkan. Mereka kemudian mengundi untuk menentukan siapa yang akan membunuh Des. Akhirnya dalam undian itu, Angina yang disuruh untuk membunuh Des. Akan tetapi tampaknya Angina tidak bisa melakukan hal itu. Karena tak ada yang bisa membunuh Des, maka Des berubah menjadi monster yang sangat kuat. Lalu mereka bertiga membuat rencana di mana Angina dan Chad akan memancing monster itu dengan menggunakan obor, sedangkan Chris akan pergi menuju mobil untuk mengambil parang. Selagi mencari parang di mobil, Chad tiba-tiba diserang oleh Mel yang menyebabkan dirinya mengalami luka yang sangat parah. Angina yang melihat hal itu mulai memancing Mel menuju ke sebuah gua. Namun di sana Angina menyadari bahwa Mel tidak berani masuk ke dalam gua tersebut. Sementara itu di mobil, Chris tak kunjung menemukan parang yang dimaksud. Di sana Chris diserang oleh Des. Monster Des dan Mel bertemu satu sama lain. Lalu monster Mel membawa Chris ke sebuah tempat. Kini hanya tersisa Angina dan Chad yang masih hidup. Karena tak ada waktu untuk berdiam diri, Angina memutuskan untuk berkeliling di dekat mobil untuk mencari parang. Akhirnya setelah sekian lama mencari, Angina berhasil menemukan parang tersebut. Setelah itu Angina mengajak Chad menuju ke gua tadi, karena di sana Angina melihat dengan jelas kalau Mel takut masuk ke dalam sana. Mendengar hal itu, mereka berdua segera pergi ke gua itu. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat monster Mel dan Des sedang memangsa mayat Warren. Setelah itu, monster Des ingin melecehkan Mel saat itu juga. Hal tersebut membuat Chad menjadi sangat marah. Oleh karena itu, Chad mendatangi Des dengan membawa parang.
Lalu terjadilah pertarungan antara Chad dengan Daze. Singkat cerita, dalam pertarungan itu tidak ada pemenangnya karena Chad dan Daze meninggal akibat kehabisan banyak darah. Kini hanya tersisa Angelina dan monster Mel. Dengan cepat Angelina masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu kita bisa melihat banyaknya tentakel yang mencoba menyentuh Angelina. Di sana sama pula Angelina melihat Chris yang masih dalam keadaan hidup berada di gua tersebut. Chris pun terlihat dalam keadaan hamil besar. Usut punya usut, di dalam gua itu terdapat monster mengerikan, dan monster mengerikan itu menaruh parasit di dalam tubuh dari Chris. Tidak ingin parasit itu hidup di dalam tubuhnya, Chris langsung memotong perutnya sendiri dan keluarlah parasit mengerikan. Dengan tenaga yang tersisa, Chris langsung membunuh parasit yang keluar dari dalam tubuhnya. Chris yang kehabisan darah akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, tentakel monster itu mulai menarik kaki dan tangan dari Angelina, sehingga Angelina tidak bisa melakukan apa-apa. Pada awalnya monster itu ingin menaruh parasit yang sama di perut dari Angelina. Kemudian Angelina berpura-pura pingsan agar tentakel itu tidak melilitnya dengan sangat kuat. Setelah tentakel itu lepas dari tangan dan kaki Angelina, kesempatan itu kemudian diambil oleh Angelina untuk mengambil parang dan memotong tentakel monster tersebut. Dengan cepat Angelina keluar dari dalam gua. Baru saja keluar, Angelina diserang lagi oleh Mel. Dengan sekuat tenaga, Angelina melawan Mel. Singkat cerita, Angelina pun berhasil membunuh monster Mel dan kini Angelina adalah satu-satunya orang yang selamat dari teror monster mengerikan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.